Universitas Al-Muslim ingin mengajak kawan-kawan belajar tentang logika informatika. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Teman saya bernama Julia, yang ini Alvira, saya sendiri bernama Nelu Ulia, dan yang sebelah saya Rehan Sapitri, dan nama saya Una Sapina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang logika informatika. Nah, dosen kami Pak Zakia Fikri, maka kami akan mempelajari tentang perbedaan nalar dan logika. Nalar, pengetahuan awal menurut alur tertentu, sedangkan logika, proses berpikir secara nalar yang mempunyai fakta. Logika adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sangat sesuai dengan fakta. Selanjutnya, bagaimana cara dalam meningkatkan logika? Nah, sering-seringlah menghayal, membuat jadwal yang akan dilakukan hari ini, gambar peta menggunakan memori, perhatikanlah hal-hal kecil lalu hayalkanlah. Jika kalian gemar hitung, maka lakukanlah. Jika kalian berjalan dari rumah ke pasar, hitunglah berapa banyak langkah yang kalian tempuh. Kira-kira aja dalam satu langkah kita bisa menempuh jarak 60 cm. Dalam perjalanan ke pasar kita butuh 110 langkah. Berapa jarak? 60 kali 110 langkah sama dengan 6.600 cm, 66 meter. Bisa dilihat dari gambar petanya. Ini pos kita ke arah utara, sedang ini alurnya menuju ke pasar. Oke, selanjutnya next. Tujuan logika: memelihara, melatih, mengajar, dan mendidik yang bermuatan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek pikir dengan menggunakan metodologi berpikir. Selanjutnya, kegunaan logika: menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang kedua, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan serta kesesatan. Yang ketiga, membantu setiap orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan selanjutnya, manfaat logika. Manfaat logika membantu seorang untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Dengan berpikir lurus, tepat, dan teratur, seorang akan memperoleh kebenaran terhindar dari kesesatan. Dan yang kedua, logika mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri. Yang ketiga, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Jadi sangat bertentang dengan logika. Apabila membebani seseorang dengan sesuatu di luar kesanggupannya dan menunda pekerjaan hari ini ke hari esok. Selanjutnya, dasar-dasar logika. Logika proposisi. Logika artinya adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta. Yang kedua, proposisi, kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Suatu proposisi memiliki nilai kebenaran, tergantung realitas. Pada umumnya, bentuk proposisi adalah kalimat berita yang bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Proposisi sederhana biasanya ditulis dengan huruf P, Q, R, S, P1, P2, G1, dan G2. Bisa dilihat di writer. Dan nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi. Benar dapat ditulis pula dengan B, true 1. Salah dapat pula ditulis dengan S, false atau no. Contoh dekan Fakultas Ekonomus adalah Riyadu Fajri MKOM. 1. Muhammad Atta adalah Presiden pertama Indonesia. 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3. Mengapa komputer berguna? 4. Kali tambah 4 sama dengan 10. 5. Pelajari materi kuliah logika informatika dengan senang hati. Logika proposisi adalah proses berpikir manusia untuk menentukan sebuah kalimat yang mengandung nilai B atau S tetapi tidak keduanya. Prosisi tunggal, kalimat yang hanya mengungkapkan satu pertanyaan karena terdiri dari satu subjek dan predikat. Dalam kata lain, ini merupakan kalimat
Kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek yaitu sapi dan satu predikat yaitu hewan ternak. Selanjutnya adalah prosesi majemuk. Terdiri dari gabungan antara dua maupun lebih proposisi tunggal. Artinya kalimat ini didukung oleh minimal dua pola kalimat. Sapi adalah hewan ternak sekaligus hewan herbivora. Selanjutnya operator logika atau logika proposisi. Yang pertama proposisi sederhana yang juga disebut sebagai proposisi atom. Yang kedua gabungan dari beberapa proposisi atom disebut proposisi majemuk. Untuk menggabungkan beberapa proposisi atom maka diperlukan operator atau penghubung logika. 4. Ada dua jenis operator logika dasar yaitu operator unar atau negasi, operator binar atau konjungsi. Selanjutnya adalah logika proposisi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah negasi. Negasi adalah pola yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah lingkaran materi. Sebuah lingkaran materi. Negasi adalah materi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain matematika, negasi adalah cara berpikir yang digunakan di banyak aspek kehidupan. Negasi atau ingkaran adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Dan jika pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Penulisan lambang negasi P adalah seperti itu. Untuk menentukan lingkaran atau negasi dari sebuah pernyataan, maka penulisan ditambah kata tidak benar, bahwa, atau bukan di depan pernyataan. Selanjutnya adalah negasi. Apabila P merupakan suatu proposisi, maka negasi P juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi dari P. Negasi P dibaca tidak P atau bukan P atau not P. Negasi P memiliki makna atau nilai kebenaran yang berlawanan dengan P. Negasi P bernilai benar tepat ketika P bernilai salah. Tabel kebenaran untuk negasi. Contohnya seperti ini. Saya seorang mahasiswa. Tidak benar bahwa saya seorang mahasiswa. Atau saya bukan seorang mahasiswa. Bulan ini bukan bulan Agustus. Tidak benar bahwa bulan ini bukan bulan Agustus. Atau bulan ini bulan Agustus. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah suatu proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan kata hubung logika. Konjungsi itu adalah kata konjungsi dalam kalimat dinyatakan dengan dan, tetapi, walaupun, dan meskipun. Contohnya 4 adalah bilangan genap dan 4 habis dibagi 2. Selanjutnya contoh kedua, soal UTS LM sangat mudah tetapi mahasiswa tidak bisa mengerjakannya. Lihat dulu kondisi di lapangan kecuali matematika. Nah, contoh yang ketiga, 7 dikurang 3 dikali 4 lebih besar sama dengan 5 dan 3/5 sama dengan 0,5 sama-sama dikali 2. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel konjungsi berikut. Nah, ini adalah tabel kebenaran tadi konjungsi tadi. Karena konjungsi adalah dan, jadi jika dan maka milik keduanya, tidak boleh salah satunya. Contohnya aku dan kamu. Premis adalah pernyataan-pernyataan yang akan dicari kesimpulannya. Contoh premis yaitu premis 1 P, ayam adalah unggas. Itu adalah benar. Premis kedua itu adalah Q, burung kutilang adalah mamalia. Pernyataan tersebut adalah salah. Konjungsi P dan Q, ayam adalah unggas dan burung unta bisa terbang. Pernyataan tersebut salah. Negasi konjungsi 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima, yaitu konjungsi 2 bukan bilangan genap atau bukan bilangan prima. Negasi konjungsi. Ini adalah
adalah tabel kebenarannya. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P dan Q bernilai benar dan salah, maka nilai P dan Q-nya bernilai benar juga. Salah benar, benar, salah salah, salah. Contohnya, P hari ini hujan dan Q hari ini hujan, hari ini cerah. Disjungsinya hari ini cerah atau hari ini hujan atau hari ini cerah. Jika P benar, hari ini hujan, atau Q benar, hari ini cerah, maka keduanya benar. Maka disjungsi ini benar. 3 adalah bilangan genap. Pernyataan tersebut salah. 4 adalah bilangan genap. Pernyataan tersebut benar. Hasilnya benar. 3 adalah bilangan genap, salah. 5 adalah bilangan genap, salah. Contohnya, jika hujan turun, maka jalan menjadi basah. Dalam konteks ini, jika benar hujan turun dan benar jalan menjadi basah, implikasi benar. Jika benar hujan turun, tapi salah jalan tidak menjadi basah, maka implikasinya salah. Jika salah hujan tidak turun, implikasi tetap benar terlepas dari apakah jalan menjadi basah atau tidak. Jika salah hujan tidak turun dan salah jalan tidak basah. Ekuivalensi logika. Ekuivalensi logika adalah pernyataan majemuk atau lebih yang memiliki nilai kebenaran yang sama atau senilai. Dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika mereka selalu benar atau selalu salah bersama-sama. Ekuivalensi sering dinyatakan dengan simbol seperti itu atau sama dengan 3 itu. Itu disebut dengan ekuivalensi dan biasanya dibaca sebagai jika dan hanya jika atau equivalent to. Ekuivalensi P equivalent Q bermakna P benar jika dan hanya jika Q benar, P salah jika dan hanya jika Q salah. Nah, ini tabel kebenaran dari ekuivalensi. Ekuivalensi hanya benar jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Contohnya, 2 adalah bilangan genap, yaitu benar, 2 adalah bilangan genap, dan benar juga. Ekuivalensi 2 adalah bilangan genap hanya jika 2 adalah bilangan genap. P ekuivalensi dengan Q, yaitu benar. Contoh yang kedua, 3 adalah bilangan prima, yaitu benar, 5 adalah bilangan prima, benar juga. Ekuivalensi 3 adalah bilangan prima jika dan hanya jika 5 adalah bilangan prima. P ekuivalensi Q, hasilnya salah karena keduanya benar tetapi tidak ekuivalen. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.